warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan dan rahmatnya kita pada hari ini bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 oleh salah satu teman kita, calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Mahdi MPD. Kepada Bapak Mahdi dipersilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Priscilla Sarisakti SPD yang memberikan kesempatan dan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati semuanya, terima kasih banyak pada kesempatan kali ini sudah bersedia hadir ya, memberikan dukungan, motivasi dan semangat pada saya untuk menjalani program guru penggerak ini selama 6 bulan, kira-kira 3 bulan lagi ke depannya. Semoga bisa saya menjalaninya dengan lancar dan berhasil. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini di siang kali ini ya, jadi mungkin konsentrasi Bapak Ibu sudah kemana-mana juga ya. Jadi supaya hari ini ada sedikit ini, supaya ada tersegarkan sedikit, saya minta Bapak dan Ibu nanti kita beri tepuk tangan aja. Baik, kita semuanya tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3, 2, 1, santai. Iya. Baik, masih semuanya masih konsentrasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di PTT SMP 2 Makmur ya, akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran atau pemahaman dari modul 1.4, yaitu budaya positif ya. Nah, adapun tentang budaya positif ini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada disiplin positif kebutuhan. Kemudian yang ketiga dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada restitusi posisi kontrol guru. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, baiklah, akan saya paparkan agar detailnya lebih tajamnya akan saya sampaikan. Kemudian yang pertama, perubahan paradigma. Paradigma ini yaitu bagaimana mindset kita atau perubahan pola pikir kita tentang proses pembelajaran untuk membangun budaya positif di sekolah kita, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan kebebasan, yaitu merdeka belajar. Ya, yang khususnya itu tentang ini kurikulum merdeka, pembelajaran yang berdifferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma berdasarkan dari teori kontrol ilusi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, ini, jadi yang pertama ada ilusi guru kontrol murid, kemudian penguatan
positif. Kemudian yang ketiga menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki yang sama. Nah, kemudian makna disiplin. Apa makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya di situ belajar. Kemudian makna asal dari kata berkomunikasi atau berlawanan dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini berasal dari Yunani atau Socrates atau Plato. Nah, kemudian disiplin adalah kemampuan bagaimana pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian next lanjut pada tahapan berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita pasti memiliki kebutuhan dasar ya, kebutuhan apa yang diperlukan. Nah, kemudian ada yang pertama di situ ada cinta kasih yang diterima, ya kan? Kemudian yang kedua ada kesenangan, kemudian penguasaan atau power, kemudian yang ketiga ada survival, kemudian ada kebebasan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada contohnya, misalkan sini Durian guru kelas 6 SD, salah satu murid di kelas bernama Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Durian, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Nah, ini. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kira-kira Bapak dan Agus yang melakukan hal itu? Ya, yang kita lakukan adalah ya, supaya tidak termakan isu yang beredar itu. Ya. Kita panggil anaknya secara empat mata bukan dua mata. Kita cari tahu dulu dari kenapa Agus ini suka menjadi temannya, suka mengganggu temannya dalam masalah makan siang. Kita tanya dulu apa penyebabnya, kemudian masalahnya apa, kemudian baru kita cari lagi informasi yang lebih dalam kepada teman-temannya. Apabila memang Agus ini memang bersalah, maka orang tuanya tidak pahami kenapa. Kemudian kita diskusikan dengan orang tuanya, kita cari solusinya supaya Agus ini kedepannya lagi bisa berjalan. Itu ya. Ya, terima kasih Bapak Kami. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Ya, jadi pada kasus ini pendekatan yang diutamakan, jadi secara pendekatan bukan secara yang langsung menegur, langsung memanggil, tapi kita lakukan dulu pendekatan yang secara komprehensif dan lebih dekat lagi begitu. Ya. Baik, lanjut. Nah, kemudian ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, selama ini kita di sekolah kita kan hanya di situ mengetahui atau menerapkan hukuman ya kan, kebanyakannya di situ. Nah, kemudian konsekuensi. Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva Agustina? Mengapa? Ya kan, alasannya. Kemudian yang kedua, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya kan, Bapak dan Ibu ada memberikan tanggapan. Yang pertama, Bapak dan Ibu setuju
Ya. Ya. Kalau menurut sih tidak setuju karena berbohongan. Ya. Kasihan anak-anak yang walaupun pernah juga sih melakukan dulu itu, tapi wah ini sangat tidak melakukan. Ya. Kayak itu. Ya. Kira tambahnya? Ya. Ada lagi? Sudah pas. Ya, pada ininya tadi menurut Pak Bin itu tidak setuju ya, karena itu bisa membuat anak menjadi ini ya. Ya. Baik, lanjut pada hukuman. Nah, hukuman apa saja jenis hukuman? Kemudian di situ ada sesuatu yang pertama yang menyakitkan yang harus terjadi, ada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan ya. Jadi ada di sini, kemudian ada berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian ada, nah kemudian lanjut pada di sini ada, marilah kita berlagi hukuman atau konsekuensi. Jadi yang kita sering lakukan di sekolah kita Bapak dan Ibu, perhatikan ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, hukuman. Nah kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kira-kira apa konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker di sekolah. Misalkan yang COVID kemarin itu ya. Hukuman ya, hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket atau di lapangan ini pukul 12 jam karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, bagus. Lanjut, murid diminta ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Ya. Baik. Lanjut, apa ada institusi posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat pemantau dan sebagai manajer. Ya. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Gitu. Kemudian lanjut pada posisi kontrol guru. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian siapa yang mengatakannya? Pembuat orang ini termasuk dalam membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, kamu tidak benar melakukannya. Nah ini termasuk penghukum. Nah kemudian ayolah lakukan dengan ibu bapak. Nah ini berarti posisinya sebagai teman. Nah kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini termasuk dalam pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu termasuk dalam manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, termasuk dalam penghukum. Nah itu ya. Nah kemudian pada kasus yang pertama ini ada kasus yang pada ini Senin Pak Tarot sudah masuk ke sekolah. Pak Tarot merupakan guru di sini matematika. Kemudian saat itu ibu
Ibuwati menggantikan Kak Harun, ya. Nah, kemudian namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa, ibu santai. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kemudian lanjut kepada keyakinan kelas, termasuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini penting Bapak dan Ibu agar kita dalam proses pembelajaran di kelas kita ada di situ aturan, kemudian pedoman agar nantinya siswa kita bisa mentaati peraturan yang ada dan yang telah disepakati. Nah, keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Kemudian menurut gosip pada 1998 bahwa seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan dan kesepakatan kelas daripada sekedar mengikuti peraturan. Nah, kemudian peraturan. Nah, di peraturan ini yang pertama misalnya contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu termasuk ada. Nah, kemudian keyakinan kelasnya di sini atau kesepakatan kelasnya nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian ada di setelah 15 menit sebelum pembelajaran menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian di sini ada bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu masuk ke dalam keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian lanjut setelah kesepakatan dan keyakinan kelas, lanjut pada segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini itu untuk menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi untuk lebih memiliki kejujuran dan disiplin. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, dan yang terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan tindakan, kemudian identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Misalnya contoh kita panggil ada siswa misalnya waktu jam istirahat telah sudah jam istirahat berakhir, kemudian lambat masuk kelas misalkan. Contohnya bisa dipanggil, kemudian ditanyakan dulu, kemudian apa penyebabnya, kemudian apa untuk perbaikan untuk solusi ke depannya. Mungkin seperti itu. Lanjut pada tahapan tadi untuk dokumentasi segitiga restitusi itu sudah saya buat kemarin berdasarkan pada modul sebelumnya, yaitu pembahasan demonstrasi kontekstual. Nanti bisa kita sharing bersama untuk penerapannya seperti apa. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang salah, dan terima kasih banyak atas atensi atau perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Ya, demikianlah pemaparan dari teman kita Bapak Mampi MPD tentang diseminasi penyebaran budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan dan wawasan. Terlebih-lebih lagi kita bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Nah, akhir kata Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mana ini nantinya akan menjadi aturan atau nanti juga di situ sebagai tata tertib kelas kita, supaya kelas kita ya itu dalam proses pembelajaran nantinya itu akan teratur, kemudian tertib, dan Bapak harapkan nantinya kesepakatan kelas kita ini menjadi acuan, menjadi pedoman untuk kalian taati, untuk kita sepakati bersama ya. Nah, nanti apa saja nantinya yang akan menjadi kesepakatan kalian ya, kelas kita bersama akan Bapak sampaikan poin-poinnya, nanti kalian bisa sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita bersama ya. Baik ya, nanti kalian tuliskan di kertas tersebut yang sudah ada itu, kemudian nanti masing-masing akan menempelkan di depan ya, di papan tulis ini kalian tempelkan sesuai dengan ya, sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kalian, dan nantinya akan kita sepakati bersama kesepakatan kelas tersebut ya. Baik, jadi apa saja aturan kelas, misalkan contohnya harus jujur, harus berpakaian rapi misalkan ya. Nah, misalkan harus berpakaian rapi ya kan ya, harus misalkan lagi datang tepat waktu, kemudian di kelas temannya presentasi tidak boleh berbicara. Nah, itu adalah aturan-aturan di kelas kita ya. Nantinya banyak lagi, silakan kalian tuliskan di kertas itu apa saja yang aturan kelas kita, supaya kelas kita ini proses belajarnya menjadi tertib ya. Itu ya, misalkan keluar kelas izin misalkan ya, izin keluar kelas misalkan disediakan waktu pembelajaran 5 menit aja atau 3 menit waktunya ya kan. Nah, kemudian lagi misalkan lagi di situ mau sepatu, dan sepatunya ditaruh di depan atau digantung di itu di rak-rak gitu ya kan, ditempatkan di rak-rak, tidak boleh dibawa masuk kelas. Nah, itu adalah aturan kita ya, tata tertib aturan kelas kita ya. Berdoa sebelum pembelajaran dan berdoa sebelum setelah pembelajaran berakhir, itu adalah tata tertib di kelas kita. Jadi kita sepakati agar ke depannya kelas kita ya menjadi kelas yang nyaman, yang tertib ya, supaya pembelajaran kita bisa lancar dan kita mudah dalam memahami pembelajaran ya. Bapak enak menyampaikan pembelajaran, kemudian kalian belajar enak juga karena ada aturan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Jadi Bapak harapkan kalian menulis di situ tulisannya yang rapi ya, biar bisa dibaca nanti biar kita sepakati bersama gitu. Ya. Ada pertanyaan? Nah, silakan kalian tulis di kertas itu. Terserah sebanyak-banyaknya apa. Silakan. Ya, terserah aja. Ya, tulis. Nama Bapak. Sebanyak-banyaknya. Nama ya, tulis juga. Tulisnya nama Pak.
Dan Bapak tulis saja, kita kan kesepakatan kelas kita belajar saja. Yang penting, yang hal yang baik, yang positif. Ya, yang penting hal-hal yang baik, yang cocok, yang sesuai dengan kelas kita. Oke ya, paham ya? Nah, jadi silakan kalian tulis. Ya namanya tulis saja. Ya tulis saja. Nanti masing-masing akan menempelkan di depan. Ya. Setelah ditempelkan akan kita bicarakan, akan kita diskusikan lagi apa saja poin yang penting yang bisa diambil dari keseluruhannya ini, yang membuat semuanya. Ya. Karena ya, silakan tulis dulu. Udah apa yang penting kalau kalian punya pemikiran atau ide gagasan, silakan kalian tulis banyak-banyak yang namanya tulis ya pasti ya namanya yang ya sudah. Kalau sudah silakan tempel di depan sini. Tempel sini. Apa pertanyaanmu? Jadi pertanyaannya maksudnya dikit aja dong deh. Ini nak, tidak boleh bangke. Jangan nulis juga, usah. Atas mau bapaknya. Silakan duduk dulu di bangkunya. Ya terserah ambil aja. Satu, tidak boleh berbicara di dalam kelas. Dua, harus berkata jujur.
Sudah. Iya. Ya silakan ini yang mana? Jangan disiksakan, ada bunyinya. Jangan berisik saat di kelas. Oke, baik. Kemudian ini ada satu lagi, membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, betul kan? Betul. Lagi. Kemudian tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Selanjutnya dilarang main game online di kelas. Terus lagi ada meletakkan sepatu harus di depan kelas. Kemudian bapaknya harus tertib. Ini harus tertib dan berpakaian rapi. Oke, good. Mantap. Nah, kemudian lagi memperhatikan pembelajaran atau materi yang dipelajari saat guru menjelaskan di depan kelas. Bagus ya, mantap. Kemudian lagi ini punya siapa lagi? Tidak boleh berbicara saat ada guru. Oke, betul. Dan saat belajar, ya, dan harus memperhatikan pelajaran. Nah, ya, bagus. Sopan santun kepada guru harus diperhatikan. Tata tertib dijaga, beradab. Kemudian lengkap baju sekolah. Jangan datang terlambat. Betul. Betul ya. Kemudian lagi harus pakai pakaian rapi, tidak boleh pakai sandal di dalam kelas. Ya, ayo. Kemudian kita tidak boleh berbohong. Nah, harus jujur dan kita menaati peraturan sekolah. Kemudian lagi ada harus pakai sepatu. Ya, oke ya semua ya. Patah. Tidak boleh berbicara ketika Pak ada guru di depan. Oke, ada lagi. Ini lagi. Tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Kemudian lagi, jangan buang sampah sembarangan. Itu ya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi. Ini selanjutnya harus berpakaian rapi, tidak boleh pakai sedang dalam kelas. Nah, itu tadi berdasarkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kalian masing-masing buat, ya, dan kemudian kalian tempelkan di sini, ya. Nah, kemudian setelah itu kita diskusikan, ya,
dari semua yang ini semuanya bagus. Karena ini ya yang kalian buat ini sudah mencerminkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh aturan yang ada di kelas kita ya. Jadi ini sebagai pedoman nanti kita sepakati bersama. Nah, kemudian yang pertama peserta didik atau siswa atau kalian semuanya ya. Nah, anak-anak bapak semuanya yang bapak sayangi dan bapak cintai. Peserta didik hadir tepat waktu. Secara simpulan setuju? Peserta didik harus hadir tepat waktu. Jadi masuknya jam 7.30, kita sudah masuk jam 7.30 ya. Kalau lewat berarti melanggar. Jadi kita sepakati ya. Yang pertama peserta didik hadir tepat waktu. Itu poin yang pertama. Ya. Peserta didik hadir tepat waktu. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas. Sepakat? Jadi bapak ulang. Yang kedua, kesepakatan kelas kita menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas. Sepakat? Setuju? Ya. Setuju. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, berpakaian. Ya, berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi. Sepakat? Setuju? Bagus. Jadi untuk yang ketiga berpakaian ya yang bersih, rapi dan berpenampilan yang menarik. Ya, berarti sepakat, setuju ya? Dan yang keempat berikutnya santun dan bertutur kata serta bersikap dengan ramah. Ya, santun berkata, bersikap jujur, sopan dan berkata ramah. Sepakat? Baik ya. Kemudian yang berikutnya berdasarkan yang tanda ini, cepat waktu dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Ya. Sepakat? Jadi kalau ada tugas, ya ini hari ini dikumpulkan, ya ini sebaiknya dikumpulkan, ya harus dikumpulkan. Jadi jangan sampai besok-besoknya lagi. Sepakat? Ya, kemudian turut semangat dan aktif dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Sepakat? Sepakat? Sepakat ya? Sepakat? Sepakat? Ya ini yang lain sepakat? Kemudian sepakat ada 5 poin. Kita simpulkan tadi ada 5 poin ya. Berdasarkan yang kalian buat, kemudian kalian tulis dan kalian tempelkan di depan dan kita diskusikan bersama. Kesepakatan kelas kita ada 5 poin. Ya, Bapak bacakan yang pertama. Yang pertama peserta Bapak ulang kesimpulan kita mengenai kesepakatan kelas kita. Peserta didik hadir di sekolah tepat waktu. Satu ya. Jadi yang kedua, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas. Itu yang kedua, ya. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, berpakaian serta berpenampilan yang rapi, rapi, bersih, gitu kan. Terus pakai juga. Kemudian yang berikutnya santun dalam bertutur kata.
bersikap dan ramah. Ya, kemudian berikutnya tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Dan yang terakhir turut aktif ya dalam kegiatan di sekolah. Oke, jadi ada 5 ya. Kelas kita ada 5 ya. Ya, betul. Untuk kelas 7B, kelas 7 ya ada 5 kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita yang kita buat berdasarkan pada apa yang ada di sekolah kita, kemudian kalian rasakan, kemudian kalian nantinya bisa dipatuhi aturan-aturan. Ya, tadi sudah kita diskusikan, kemudian kita simpulkan bersama. Jadi ada 5 ya, ada berapa? 5 kesepakatan kelas kita. Nah, dengan catatan ini nantinya bisa kalian patuhi, kemudian taati aturan kelas kita ini berdasarkan pada kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita bikin bersama. Ya. Ada pertanyaan sama situ? Tidak ada? Ya. Betul? Betul. Oke, baik. Jadi nanti tolong perhatikan baik-baiknya, ya. Oke. Sepakat, sekali lagi sepakat semuanya. Sepakat. Siap melaksanakannya. Siap mentaatinya. Oke, ya, baik. Bapak cukupkan ya untuk pembuatan kesepakatan kelas kita pada kesempatan kali ini. Bapak kami dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.